Australia akan menghadapi timnas Indonesia dengan kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Bahkan media-media di sana nggak berani menjamin timnas mereka bisa menang ketika melawan Indonesia meskipun itu di kandang sekalipun. Hal itu lantaran situasi tim Kangguru yang sedang dilanda badai cedera. Ditambah Indonesia baru saja menambah total 4 pemain baru. Nah, soal pemain baru, media-media lokal Australia sendiri beneran merasa heran dengan proses naturalisasi Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy yang cuma memakan waktu kurang lebih 3 minggu. Sesuatu yang kemudian juga mendapatkan protes karena seharusnya jarak waktu registrasi dengan perpindahan federasi nggak bisa dilakukan. Namun kembali lagi, the power of lobby kembali sukses menampilkan hasilnya. Di sisi lain, ada berita update terbaru soal kondisi cedera Kevin Dix, di mana Bang Kevin mengirim pesan soal kondisinya pasca cedera ankle ketika melawan Chelsea beberapa hari yang lalu. Sesuatu yang diketahui langsung membuat Patrick Kluivert ancang-ancang untuk ambil sikap terkait kondisi dari Kevin Dix. Angin segar kini sedang tertuju kepada timnas Indonesia, di mana 4 pemain baru di awal 2025 berhasil diproses dengan lancar. Yap, hadirnya Oleh Romani, Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy benar-benar membuat kedalaman skuad tim Garuda makin padat. Terutama buat posisi belakang dan depan, opsinya asli beneran banyak. Ditambah cukup banyak pemain yang bisa bermain di beberapa posisi, sehingga itu pastinya membuat Patrick Kluivert punya keuntungan untuk memanfaatkan kapasitas pemain yang ada. Meskipun nantinya di laga versus Australia, Ragnar Oratmangun dan Justin Hubner dipastikan absen karena akumulasi. Dan pastinya situasi itu udah dipikirkan oleh tim pelatih, sehingga ya gambaran soal nanti penyusunan line up serta taktik so pasti udah disiapin, tinggal nanti nyesuaiin aja si terakhir gimana, kan gitu. Nah, terkait 3 pemain yang baru aja disumpah WNI, media-media lokal di Australia sepertinya benar-benar janggal karena gimana bisa? Hanya dalam waktu 3 mingguan, segala proses naturalisasi bisa clear. Apalagi jika menghitung jarak batas waktu registrasi serta perpindahan federasi. Harusnya itu kan nggak mungkin. Yap, salah satu media Australia bernama Sydney Morning Herald benar-benar mengingatkan soal ancaman serius timnas Indonesia kepada Australia. Sebab dengan skuad yang belum seperti sekarang, Indonesia mampu menahan Australia 0-0 yang ketika itu belum dilanda badai cedera. Namun sekarang kondisinya beneran sulit bagi Aussie, karena di luar badai cedera yang melanda, penampilan Jackson Irvine dan kolega di sepanjang round 3 ini juga terbilang nggak konsisten. Tentu saja ini tidak mudah Indonesia meraih hasil imbang 0-0 dengan Australia pada bulan September, yang terbukti menjadi pertandingan terakhir Graham Arnold sebagai pelatih. Mereka juga gagal membobol Arab Saudi di Melbourne, tulis media tersebut. Yap, berkaca dari sikon yang ada, wajar jika Tony Popovic harus mengambil keputusan untuk mengubah banyak hal gara-gara pemainnya banyak yang cedera, khususnya di posisi back yang asli. Kasian banget ditinggal banyak pilar inti. Jadi kami tentu saja terbuka terhadap gagasan mendatangkan pemain, namun mereka harus cocok dengan gaya permainan yang ingin kami mainkan. Jadi kami sedang aktif mencari. Kapan saja seseorang bisa datang dan menjalani periode yang hebat lalu mengejutkan semua orang untuk masuk timnas, ungkap Tony Popovic dikutip dari CNN Indonesia. Lebih lanjut, untuk laporan terkini, udah ada nih salah satu nama yang tengah dipantau untuk memperkuat pertahanan Australia, yakni Nektarios Triantis. Nah, sejatinya Triantis sendiri adalah pemain yang berposisi asli sebagai gelandang bertahan. Namun dengan tinggi badan 1,91 meter, ia juga sering kali mengisi posisi bek tengah. Diketahui pemain tersebut kini sedang membela tim Hibernian FC di Liga Skotlandia dengan status pinjaman dari klub Inggris Sunderland. Di sana dia menjadi salah satu pemain pilar bagi Hibernian dengan catatan 19 kali penampilan di liga dan sudah mencetak 2 gol dan 2 assist sejauh ini. Masalahnya, dia ini baru berumur 21 tahun dan sama sekali belum pernah memperkuat timnas senior Australia.
Sehingga ini bisa jadi adalah sebuah perjudian yang akan diambil Popovic. Kami sudah memantaunya sejak Oktober lalu. Hibernian tengah dalam performa yang bagus dan itu membantunya berkembang, tegas Popovic menambahkan. Ya, pada intinya untuk laga menghadapi Indonesia, Australia akan melakukan apapun dengan pemain yang ada agar nggak kalah. Sebab jika sampai kalah melawan Indonesia di kandang sendiri, itu akan mencoreng reputasi mereka sebagai tim unggulan di Asia. Selain itu, Australia juga bisa kehilangan tempat di zona lolos langsung. Bahkan parahnya bisa lebih buruk dari itu. Maka dari itu, mumpung skuad timnas masih benar-benar baru bersama dengan jajaran pelatih yang baru, ini akan coba dimanfaatkan Aussie untuk membuat fokus terbelah, mengingat tantangan terbesar Indonesia adalah soal chemistry. Rise above to skies unknown. Fight for pride when legends are grown. Fields of green are sacred ground. Red and white, no backing down. Fists clenched tight, hearts on fire. Chasing dreams never tire. Shout, hearts fall, but spirits rise. Determined hearts in this. Di sisi lain ada kabar dari Kevin Dix nih, di mana Bang Kevin yang kita tahu mengalami cedera ankle kala berhadapan dengan Chelsea kini memberikan pesan jika kondisinya makin oke. Di mana Bang Kevin menjelaskan jika kondisi bengkak pada kakinya sudah kempes, sehingga diprediksi ketika laga melawan Australia, ia sudah bisa langsung main. Setiap hari pergelangan kakiku semakin membaik, bengkaknya sudah semakin mengecil, dan rasa sakitnya berkurang setiap hari. Saat ini saya sedang berusaha pulih secepatnya, ucap Kevin Dix melalui akun sosial medianya. Ya, perihal kondisi Kevin, Patrick Kluivert pastinya nggak akan mengambil resiko apabila Kevin belum dinyatakan dokter benar-benar pulih 100%. Karena biar gimana pun, peran Kevin sebagai pemain dengan jam terbang tinggi serta kualitas yang dimiliki pasti sangat dibutuhkan. Sehingga akan jadi kerugian bila Kevin harus absen lebih lama. Mungkin di laga versus Australia, Kevin hanya akan dimainkan satu babak aja. Tapi kalau ternyata kondisinya oke, ya udah gas sampai full. Meskipun begitu, sejatinya untuk posisi bek kanan, Kluivert masih terbantu dengan adanya Sandy Walsh serta Eleanor Reinders yang bisa mengisi posisi itu. Sehingga kembali lagi, inilah pentingnya kedalaman skuad yang balance. Walaupun pastinya ada nih yang nggak setuju Asnawi Mangku Alam namanya nggak masuk Garuda Calling kali ini. Rise above to skies unknown. Fight for pride when legends are grown. Fields of green are sacred. Sementara itu, ada nih media China, Sohu, yang kayaknya juga nggak terima dengan penambahan pemain yang dilakukan Indonesia. Di mana media tersebut bahkan menyebut kalau Indonesia benar-benar udah mirip timnas Belanda. Indonesia punya ambisi besar untuk bisa kembali ke putaran final Piala Dunia. Indonesia sungguh melakukan naturalisasi gila-gilaan. Mereka secara komprehensif meningkatkan susunan pemain lapangan depan, gelandang, bek, dan penjaga gawang menjadi tim Belanda versi Asia, tulis Sohu. Yap, sebenarnya terserah mereka mau bilang apa, karena semua bebas berpendapat. Tapi apapun itu, nyatanya yang diambil Indonesia adalah mereka yang punya hubungan dengan Indonesia. Ibarat kata nih, mereka pulang membela tanah leluhur. Emangnya China yang harus bayar mahal buat menaturalisasi pemain? Hasilnya tetap aja bapuk, ya kan? Dan Indonesia, mayoritas pemain yang dinaturalisasi adalah mereka yang masih berusia muda dan berusia matang, sehingga itu dianggap sangat efektif khususnya bagi masa depan tim. Kan gitu. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya selama masih ada peluang buat lolos ke Piala Dunia, apapun pasti akan dilakukan PSSI untuk bisa membuat tim ini jadi lebih kuat. Selama itu nggak melanggar aturan undang-undang ataupun aturan FIFA. Ya udah, gas aja, terserah yang lain mau bilang apa. Toh yang penting, kalau udah pakai lambang Garuda di dada, kita semua satu kesatuan, kan gitu. Dan ingat, jangan pernah meragukan nasionalisme pemain-pemain keturunan buat Indonesia. Karena kembali lagi, kita nggak benar-benar tahu apa aja yang udah
atau akan mereka korbankan untuk beralih menjadi WNI dan meninggalkan segala kemewahan yang ada di tempat sebelumnya. Maka dari itu, daripada saling ribut sana-sini, mendingan fokus apa yang bisa dikembangkan, kan gitu. Perbaiki kualitas liga dan pembinaan, lalu kumpulin lebih banyak pemain diaspora yang potensial. Nah, jika itu berhasil dilakukan, niscaya kekuatan sepak bola Indonesia akan benar-benar diperhitungkan di Asia. Oke, kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.